supaya teman-teman ketika liburan juga sudah bisa gitu ya untuk mulai mencicil mata kuliah yang sudah ada nih soal UAS-nya, termasuk mata kuliah saya. Karena seperti yang teman-teman sudah tahu di silabus saya, untuk UAS proyeknya adalah individu. Jadi, jadi tidak ada lagi kelompokan. Untuk UAS sifatnya adalah individu. Ya, jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi bekerja dalam kelompok. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang UAS, saya mau membahas tentang materi terakhir kita di minggu ke-14. Ini lagi-lagi harapannya juga bisa menjadi bisa menjadi istilahnya inspirasi gitu ya buat teman-teman yang nanti mau meneliti atau sudah mau untuk membuat proposal penelitian di semester 6. Nah, kita kemarin sudah banyak belajar tentang kasus-kasus gitu ya, perilaku konsumen, mulai dari bagaimana mereka memilih, bagaimana mereka membeli, kemudian bagaimana mereka after sales-nya gitu ya, bagaimana cara mereka memberikan review gitu ya, memberikan pendapat, bagaimana cara mereka melampiaskan kekecewaan mereka gitu ya. Tapi di week ke-14 ini kita akan membahas dari segi keetisan dalam sebuah perilaku konsumen. Dan ini baik dari konsumen itu sendiri gitu ya sebagai pengguna sebuah produk atau jasa maupun dari pemilik produk atau jasa. Nah, sebenarnya ini kita mau kalau di kelas ini sebenarnya saya pengennya tuh diskusi gitu ya. Saya suka mengadu domba ya. Jadi saya biasanya bikin 2 kubu gitu. Kubu satu itu yang misalnya kiri gitu ya, yang duduk paling kiri gitu ya, deret kiri, terus yang satunya deret paling kanan gitu ya. Karena ini di Zoom dan saya malas membuat breakout room gitu ya. Ya ini gini aja deh, ini kan teman-teman cowok dan cewek nih. Nah, ini saya bagi gitu ya, buat yang para lelaki, nanti ketika setelah ini kan saya akan ada 3 kasus nih, ada 3 artikel berita gitulah ya. Nah, silakan teman-teman yang laki-laki ini harus menjadi pembela dari konsumennya, dari sudut pandang konsumennya, atau kalian harus mencela gitu ya, sang pemilik produk atau jasa gitu ya. Jadi kalian istilah kalau jadi pengacara itu kalian jadi pengacaranya pihak konsumennya lah gitu ya. Laki-laki ya, ingat ya. Nah, untuk teman-teman yang perempuan, silakan teman-teman bertindak sebagai pengacara atau pembela dari para pemilik produk atau jasa yang ada di 3 berita itu. Jadi satu berita kita punya 2 sudut pandang gitu ya nanti ya, dari yang pro konsumen sama ada yang pro produk atau jasa yang ditampilkan. Ya, nah silakan teman-teman siapkan pembelaan siapa aja deh gitu ya. Pokoknya kalau laki-laki yang ngomong harus pro konsumen, tapi kalau yang perempuan harus pro produk gitu ya. Terserah, silakan kalian bisa saling memaparkan pendapat kalian. Sudah siap? Sudah siap? Oke, ini habis ini saya mau share link beritanya, tapi ini sebenarnya sudah ada di sini sih. Oh, maaf ya, itu angkanya belum saya ganti. Yang pertama adalah berita tentang pemerintah sebut premium akan dihapus per tanggal 1 Januari 2021. Nah, ini ada beritanya. Nah, silakan teman-teman cek ini ya, kolom chat kita. Saya akan masukkan ini di kolom chat kita. Oke, silakan teman-teman dibaca dulu gitu ya link itu. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa menyampaikan pendapat nih. Kira-kira kalau dari segi konsumen gitu ya. Ya kita tahu bahwa konsumen yang sudah memiliki kendaraan bermotor itu kan nggak sekarang membeli bahan bakar itu kan yang selalu ada di sudut kota itu adalah punya Pertamina gitu ya. Walaupun sebenarnya sekarang Pertamina bukanlah satu-satunya perusahaan yang dapat menyediakan bahan bakar minyak kan. Kita sudah punya Shell, sudah punya BP gitu ya. Nah, tapi karena adanya persaingan itu kemudian pemerintah selaku pemilik gitu ya dari Pertamina ini, nah ini akan menghapus salah satu jenis bahan bakar mereka, yaitu yang namanya premium, ini per tanggal 1 Januari, which is itu ya mungkin kira-kira sudah 2 minggu lagi lah terakhir gitu ya, untuk teman-teman bisa, atau konsumen dari Pertamina ini bisa membeli premium.
Nah, kalau dari segi teman-teman nih, yang cowok-cowok ini, kalau menurut kalian dari segi konsumen ini apa dong gitu ya yang bisa yang merugikan mereka gitu ya dari apa namanya dari kejadian ini. Nah, kalau teman-teman yang perempuan nih, menurut kalian sudut pandang dari Pertamina ini seperti apa kok sampai memutuskan gitu ya untuk apa namanya untuk menghapuskan salah satu jenis produk mereka yaitu premium, yang mana premium ini yang paling murah ya, yang memang bahan bakar bersubsidi gitu kan, yang kurang lebih banyak dibantu gitu ya oleh pemerintah untuk harga minyaknya. Nah, ini kira-kira kenapa? Ada yang mau ngomong dari segi konsumen dulu, para cowok? Ada yang mau Saya, Bu. Silakan Gading X. Ya, itu kan premium itu kan bagi saya kan nagih banget, Bu. Soalnya dapat murah udah full tank. Jadi sangat disayangkan jika harus dihapus, Bu, karena kan juga sekarang ekonomi Indonesia kan juga lagi terdampak. Apalagi kan buat kebutuhan sehari-hari, kendaraan bermotor juga udah menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya harus dihapuskan itu menunggu corona itu benar-benar selesai atau ekonomi atau orang-orang udah nggak terdampak corona lagi gitu loh, Bu. Gitu sih, Bu. Oke, thank you. Dari pengacara konsumen Pertamina, Gading Eksanto. Saya persilahkan kepada pengacara dari pihak Pertamina. Adakah para ladies yang mau membela? Menyanggah mungkin pernyataan dari pengacara Gading Eksanto? Siapa nih yang cewek? Silahkan membela Pertamina sebagai penyedia produk ya, dia layanan juga termasuk bahan bakar yang ada di Indonesia, BUMN milik pemerintah yang akan menghapuskan premium per tanggal 1 Januari 2021. Dari pihak pengacara konsumen bilang bahwa ini kan masih pandemi gitu ya, premium ini kan murah untuk mengisi untuk mengisi kendaraan full tank itu budgetnya tidak terlalu besar gitu ya. Alangkah baiknya kalau memang mau menghapuskan bisa menunggu nih apa namanya masa corona ini atau masa pandemi ini berakhir. Nah, kalau dari sisi Pertamina sendiri adakah pengacara yang bisa membela? Kalau enggak kalah nih berarti. Pertamina kalah nih. Enggak ada yang bela nih. Siapa? Seriusan nggak ada nih yang cewek? Saya, Bu. Oke, silakan Nonat. Kan per premium kan sekarang udah jarang yang pakai kecuali kayak angkutan. Maksudnya yang ya pekerja-pekerja yang kayak gitu, Bu. Kalau kendaraan pribadi saya rasa jarang pakai premium. Orang sekarang milih pakai Pertalite. Terus kemarin waktu ngisi bensin tuh sempat dengar kalau Pertalite itu ada subsidi ya, Bu, untuk betul. Jadinya kan itu membantu, kecuali kalau kendaraan pribadi. Terus selain itu kan alasannya Pertamina nggak ngadain mentiadakan premium itu kan karena untuk ramah lingkungan dan dan dilili gitu kan, Bu. Dan untuk segi sudut pandang dari mesin sendiri juga lebih bagus kan kalau pakai Pertalite gitu. Kalau Pertalite kan oktannya lebih tinggi daripada premium, jadi kayak lebih awet aja kalau misalnya manusia-manusia ini pakai Pertalite gitu. Tapi kan sebenarnya selain ditiadakan tuh pemerintah ada gerakan untuk solusinya saya subsidi gitu. Jadi nggak sepenuhnya bodo amat terus ditiadakan gitu. Oke, jadi menurut pengacara dari pihak Pertamina bahwa pemerintah itu tidak serta-merta mencabut BBM bersubsidi ini gitu ya untuk rakyat kecil atau untuk kebanyakan adalah angkutan umum ya yang pakai, tapi mereka atau pemerintah juga menyediakan jenis baru yang juga ada subsidinya, memang tidak sebesar premium, tapi oktannya lebih bagus gitu ya, lebih awet gitu ya, menjaga performa mesin. Nah, namanya Pertalite itu tadi, yang mana itu juga ada unsur ramah lingkungannya gitu ya. Dari Pertamina tidak sepenuhnya gitu ya untuk melepas begitu saja tanpa bertanggung jawab gitu ya, memberikan pilihan yang lain
gitu untuk para pengguna kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Ada sanggahan yang lain mungkin dari pihak konsumen, Bapak Gading, atau mungkin Bapak-Bapak yang lain? Itu Bu, tadi kan dari pengacara Pertamina bilang udah nggak ada yang pakai, tapi kebetulan di daerah saya Kediri dan juga Tulungagung, Karangsidena Kediri seperti Kota Blitar, Nganjuk, Pare, itu masih banyak yang antri, apalagi jam 5 subuh Bu, itu masih banyak yang antri premium, bahkan sampai bawa jerigen dan sebagainya, walaupun itu udah dilarang, tapi itu udah antri pewanjang, udah kayak pekan raya nasional Bu, di Pertaminanya itu. Nah itu kan berarti kan masih banyak orang yang begitu membutuhkan premium untuk menyokong kehidupan sehari-harinya. Oke, jadi keputusan ini nih masih belum melihat daerah-daerah kecil atau mungkin daerah yang jauh dari kota besar. Ya Kediri kota besar sih Bu, cuma besar ya? Pinggiran-pinggiran Kedirinya itu loh yang masih banyak. Walaupun Kediri kota besar tapi masih antri juga. Itu mana sih, Ding? Aku nggak ero, Ding. Bu, berarti kalau misalnya Gading bilang gitu, masih ada yang ngantri jerigen dan lain-lain gitu, Bu. Berarti kan memang benar untuk ditiadakan saja, Bu, daripada menambah klaster corona. Oh iya, saya juga mau menambahin, Bu. Iya, silakan. Wah, ini tiba-tiba kita tidak ada premium sudahan. Tapi gini, Bu, Kediri itu antrinya Sabtu Minggu, soalnya Sabtu Minggu corona libur. Bisa gitu ya? Anda lulusan mana ya? Enggak, Bu, tapi sumpah, walaupun Kediri itu kota besar, kota maju, tapi tetap ada yang banyak. Nah, biar mindsetnya tambah maju, dimajukan ke Pertalite. Ding, definisi kota maju itu yang kalau McD cuma 2 biji gitu ya di kota gitu ya. Cuma 1. Terus kalau nonton film tuh, nonton bioskop cuma di Golden gitu ya, Ding ya. Enggak, sumpah nih Kediri ono SXI, ono CGV. Bu, mending ini buat Kediri aja, Bu. Tenang guys. Jangan menyerang personal, guys. Ini jadi membahas apakah benar Kediri itu kota besar atau tidak besar gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih. Saya tutup untuk kasus ini gitu ya. Kesimpulannya adalah ya ini masih mungkin dari segi pemerintah masih belum mempertimbangkan gitu ya untuk daerah-daerah yang pinggiran gitu ya. Saya nggak bilang termasuk siapa gitu ya, termasuk kota Kediri, bahwa kota-kota kecil yang di sekelilingnya kota-kota besar itu ya juga belum tentu gitu ya bisa lepas 100% dari premium gitu ya. Masih banyak kok orang-orang yang memang bergantung gitu ya dari premium ini untuk ya tadi mata pencaharian mereka, misalnya angkot gitu ya, dan juga pedagang-pedagang yang punya bisnis kecil-kecilan gitu ya, masih bergantung sekali dengan premium. Tapi dari segi pemerintah ya sebenarnya mereka tidak lepas tangan 100%, bahwa mereka menggantikan gitu kan jenis bahan bakar lain yang juga ada subsidinya, memang tidak terlalu banyak, tapi dengan kualitas yang lebih baik, yang masih bisa dijangkau gitu ya oleh masyarakat Indonesia khususnya. Oke, ini satu kasus. Terima kasih untuk para pengacara, ada pengacara Nadia Aprilia dan juga Gading Eksanto. Nah, ini saya tunggu nih suara yang lain dari teman-teman pengacara pro konsumen dan pro produk atau jasa. Nah, ini adalah kasus yang kedua, teman-teman. Ini sempat viral juga, yaitu sebuah produk bernama Odading Mang Oleh, yang mana antrean pembelinya mengular sampai dengan dijaga oleh polisi. Ini saya copy dulu link beritanya ke chat, silakan teman-teman baca. Nah, untuk para pengacara tolong disiapkan nih, bagaimana menurut kalian gitu ya kejadian ini dari segi Mang Olehnya ya. Ini para cewek-cewek ini tolong dijelaskan nih kenapa kok jualan Odading aja bisa sampai seviral ini dan sampai membuat kerumunan orang di masa pandemi seperti ini loh ya, gitu kan. Nah, tapi dari pengacara konsumen nih ya, dari para cowok-cowok ini tolong disebutkan apa nih kekurangannya gitu ya, apa konsekuensi yang harus konsumen rasakan hanya untuk mendapatkan Odading Mang Oleh ini loh, gitu ya. Silakan dibaca ininya, artikelnya. Saya mau mulai dari pengacaranya Mang Oleh aja dulu deh, para ladies nih, cewek-cewek nih.
tolong diperjelas gitu ya. Ini ada apa sih sebenarnya ini? Kenapa kok produk Anda ini sampai bisa mendatangkan kerumunan massa yang sedemikian hingga di masa pandemi corona? Kalau masa-masa normal oke lah gitu ya. Tapi ini masa-masa pandemi corona nih. Kenapa produk Anda bisa sebombastis ini? Tolong bisa dijelaskan. Siapa nih pengacaranya? Saya, Bu. Siapa ini? Selin, Bu. Selin, ya silakan. Ya kan itu kan kemarin membuat video terus viral, Bu. Apa kan itu sesuatu yang tidak disengaja sebenarnya. Nah, terus habis itu setelah viral terus jadi rame, tapi antriannya itu ada ininya kok, apa kayak masker dan jaga jarak juga dituliskan di beritanya juga. Seperti itu. Jadi ini kan ya kita sama-sama cari bisnis, cari usaha di masa pandemi, cari duit. Protokol kesehatannya tetap dijaga kayak gitu, Bu. Ada. Jadi si Mang Oleh ini ternyata sensasional itu karena habis posting itu, terus kemudian dia sebenarnya pada intinya dia berusaha supaya dagangan ini laris gitu ya, dibeli orang. Nah, ketika dibeli terus mendatangkan kerumunan, beliau tetap juga mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker gitu ya. Oke, dari pengacara Mang Oleh sudah berbicara, saya berikan waktu dan tempat untuk pengacara dari konsumen. Silahkan nih, siapa yang mau mewakili? Ayo, Pak Laki. Bela konsumen kalian yang harus mengantri ini hanya untuk mendapatkan odading. Odading kalau di tempat kalian namanya apa sih? Kalau di Surabaya itu roti goreng loh namanya. Di Kediri apa, Ding? Ada nggak di sana? Apa ya? Baling-baling kalau nggak cakwe. Cakwe itu yang ini, yang panjang. Kalau yang baling-baling. Baling-baling, ya baling. Iya, baling-baling. Ada lagi yang tahu di tempat kalian? Apa kalau di Surabaya roti goreng dan cakwe sih? Sini juga roti goreng, Bu. Di Papua juga ya kalau dia ya? Ya, roti goreng. Roti goreng gitu aja ya. Ini mana nih yang cowok-cowok untuk membela para konsumen nih yang mengantri di odadingnya Mang Oleh? Halo, yang cowok-cowok nih. Jangan Bapak Gading terus. Bapak Gading mah dikasih soal apa aja pasti bisa jawab. Bener apa salahnya nggak tahu. Ayo, Anjay. Yuk, mana nih teman-teman yang the product is that good to the point the line is that long. What the heck? Wait. What? This is crazy. What type of product is that? Roti goreng, Sam. Fried bun. A fried bun? Yeah. Oh, I think it's only sensational. oh my God. Saya nggak tahu sih kalau rasa. Nggak ada reviewnya ya, teman-teman. Ada yang YouTuber kah yang membuat review yang honest ya, bukan yang dibayar oleh Mang Oleh ya. Cuman kayaknya memang ini sensasional aja sih. Makanya didatangi orang. Must be that good. Because the seller is very funny and very expressive when he make the video to promote his. Enggak, Bu, enggak setuju tapi saya, Bu. Oh gitu, apa? Ya, si Mang Ade itu promosinya kan pakai kata-kata kasar juga, kayak netizen itu kayak terlalu memberi panggung gitu loh, Bu. Jadi kesannya orang yang viral itu orang-orang yang nggak punya prestasi gitu loh. Kayak kan nggak pantas, kayak permisi ya, Bu, rasanya anjing banget itu kan, terus dijadiin duta kuliner sama siapa itu. Ya. Nah, ini saya sebenarnya pengacara konsumen, tapi saya juga kontra sama odading ini, Bu. Makanya saya agak berani jawab. Benar dong. Kalian harusnya kamu ini ya membela konsumen ya, bahwa ini apa-apaan sih kayak gini aja kok banyak yang beli gitu ya, yang mengajarkan yang tidak baik, berkata-kata kasar, tapi kok ya ternyata yang dijadikan duta pariwisata gitu ya. Nah, permasalahannya orang Indonesia kan sukanya yang kayak gitu-gitu, yang aneh-aneh, Bu. Itu kan melihat kebutuhan pasar. Pasar sukanya yang aneh-aneh, ya kita sediakan yang aneh-aneh. Kan ada demands, ada needs-nya, ya kita sediakan. Gitu, gimana, Ding? Kalau nggak aneh, nggak viral. Kalau nggak viral, nggak tajir. Kalau nggak tajir, ya nggak famous. Kalau nggak famous, nggak jadi pacarnya Onat. Nggak ngerti lah, Bu. Pokoknya Kediri damai.
Bu Amanda. Enggak dapat. Iya, siapa ini yang memanggil saya ini? Enggak, Bu. Tadi sebentar. Tadi minta sebentar. Ada apa? Tadi minta tolong itu, Bu, pindah ke laptop, Bu. Oh. Makasih, Bu. Ya. Oke. Ini kan Pak Gading single fighter. Ya balik lagi sih pada akhirnya benar sih. Memang karakter orang Indonesia itu memang suka yang viral-viral gitu ya. Apalagi memang sekarang lagi banyak sekali media sosial yang bisa memberi panggung siapapun, nggak pilih gitu ya, nggak harus artis yang selalu tampil di TV, tapi juga orang-orang yang notabene nobody bisa punya panggungnya sendiri, dan ketika memang konten itu ngena gitulah ya di seleranya orang Indonesia, ya terjadilah yang namanya booming itu. Kok ya Pak Mang Oleh ini adalah orang yang jualan odading gitu ya, yang akhirnya mendatangkan banyak konsumen. Yang mana ya konsumennya tadi saya balik lagi, saya malah mau bertanya, ini enak apa enggak nih rasanya ya? Kalau yang honest review loh ya, bukan yang YouTuber atau influencer yang memang di-hire gitu ya istilahnya oleh Odading Mang Oleh ini untuk promote produknya. Cuman kayaknya ini sekarang udah sepi lagi deh. Nggak sebombastis itu, cuman bentar banget kayaknya. Waktu yang viral cepat turun emang, Bu. Betul sekali ya. Itu resiko sih. Tapi ya seenak-enaknya odading itu apa sih, Bu? Seenak-enaknya baling-baling nggak cuma gitu tok gitu loh. Iya sih, setuju sih ya. Cuman roti digoreng manis, udah gitu doang gitu kan. Jadi ya tapi ya balik lagi fantastis bombastisnya ini ya. Devi, Bu Amanda bahas roti goreng saya juga di sini juga lagi hujan gitu ya. Kayaknya enak banget ya makan roti goreng panas gitu ya sama cakwe. Next gitu ya, terakhir. Yuk ini dipersiapkan untuk para pengacara. Wah, ini. Tolong yang pengacaranya konsumen jangan Bapak Gading terus. Tapi Bapak Gading tetap standby ya. Membackup cowok-cowok yang lain ini yang nggak ada bunyinya nih. Nah ini kasus yang terakhir adalah Facebook diminta jual Instagram dan WhatsApp. Sebentar, saya share dulu. Ini sebenarnya berawal dari tuduhan gitu ya, lembaga pelindung konsumen di Amerika yang merasa bahwa Facebook ini sudah melakukan yang namanya monopoli. Nah, monopoli itu dia istilahnya mengakuisisi banyak sekali sosial media yang memang padat dengan pengguna. Nah, kan awalnya kan Mark Zuckerberg ini kan cuma Facebook nih. Nah, terus kemudian dia membeli WhatsApp dulu. Kemudian dia pada akhirnya membeli Instagram. Jadi sekarang kalau kita buka IG, ada tulisannya Instagram by Facebook. Kalau buka WhatsApp sekarang ada tulisannya WhatsApp by Facebook gitu ya, di mana itu memang menunjukkan bahwa itu miliknya Mark Zuckerberg dua-duanya, gitu. Ketiga-tiganya malah. Tapi kalau Facebook kan memang punyanya dia gitu ya, dia yang memang menemukan, mengembangkan. Nah, dari sini lembaga tersebut merasa bahwa konsumen ini ini merugikan konsumen yang men-share data-data pribadi di ketiga atau kedua platform itu ya, di Instagram dan WhatsApp, di mana kemudian data-data pribadi itu dijual ke pengiklan gitu ya untuk menyasar mereka gitu ya di aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, maka dari itu mereka minta untuk Facebook menjual nih Instagram dan WhatsApp supaya pada akhirnya dia tidak menjadikan Instagram dan WhatsApp itu satu perusahaan besar gitu ya di dalam Facebook, yang mana itu memang mengakibatkan monopoli gitu ya, kerajaan sosial media itu semua dipegang oleh Facebook atau dari Mark Zuckerberg gitu ya. Dari siapa dulu ya? Dari konsumen dulu nih yang merasa dirugikan data dirinya diperjualbelikan untuk pengiklan nih. Gimana nih pembelaannya? Cowok konsumen ya tadi ya? Ya silakan Alen, pembelaannya. Oh, oke. Jadi menurutku ya kita harus nuntut Facebook sama WA sih, Bu. Soalnya apalagi kan banyak sekali penipuan kemarin juga tahun 2019. Saya juga baca beritanya ada 87 juta akun yang diretas. Dan Facebook sama WA sendiri ini penggunanya kalau digabungin itu sudah hampir 2 miliar orang gitu di dunia dari 7 miliar orang. Jadi menurutku ini nggak sehat, persaingannya nggak sehat juga, terus banyak disalahgunakan juga datanya
Apalagi Facebook ini kita tahu banget kayak penipuannya banyak banget, WA juga. Jadi itu sudah seharusnya kayak istilahnya kayak ganyang perusahaannya gitu lah, Bu. Istilahnya bubarkan gitulah ya, paling ininya ya, paling kerasnya. Oke, jadi menurut pengacara dari pengacara dari konsumen, ini merasa bahwa ya ini memang dari track record-nya saja sudah buruk gitu ya. Facebook sendiri sudah banyak sekali peretasan-peretasan, kemudian juga penipuan-penipuan. Nah, apalagi dia sekarang punya Instagram dan juga WhatsApp, yang juga di mana WhatsApp itu juga masih banyak gitu ya kasus-kasus penipuan dari chat-chat bodong gitu kan. Terus Instagram itu dengan iklan-iklan yang sedemikian rupa gitu ya, yang mana itu memang menyasar algoritma kita lagi search apa gitu tiba-tiba keluar deh iklannya gitu kan, yang mana itu bisa membantu Bu sebenarnya itu kan Bu, untuk algoritma itu kan sebenarnya membantu. Misalnya kita lagi nyari hadiah untuk ulang tahun terus tiba-tiba muncul, itu kan justru membantu. Oke, jadi kan kita tujuannya mempermudah konsumen untuk mengintegrasikan mereka misalnya punya account nih, cuman punya Facebook, terus habis itu dengan perkembangan zaman, loh kok keren Instagram ini apa? Nah, karena kita sudah integrasi sama Instagram, jadi yang punya account Facebook itu bikin Instagram nggak serumit itu. Terus misalnya bisa mau kirim message, nggak perlu pakai, nggak sesulit itu, tapi bisa langsung kayak pakai WhatsApp, kayak gitu kan, Bu. Ya, jadi sebenarnya akuisisi Facebook ke Instagram dan WhatsApp itu sebenarnya mau mempermudah gitu ya, karena memang dari dua platform itu, WhatsApp dan Instagram, memang banyak gitu ya, juga yang menggunakan secara bersamaan. Jadi yang pakai WhatsApp ternyata juga pakai Instagram, yang pakai Instagram ternyata juga biasanya pakai Facebook atau pakai WhatsApp gitu ya. Makanya Nat mau melanjutkan katanya Bu tadi. Melanjutkan. Gitu silakan ya. Nat. Silakan Nat. Loh, merasa terpanggil. Loh, tadi kamu bilang mau melanjutkan, katanya suruh aku dulu opening. Terima kasih Marcelin Hutapea. Beda, woi, beda. Ya, kalau tadi soal jual beli data itu aku rasa semua perusahaan teknologi itu udah melakukan itu gitu loh. Nggak cuma Facebook aja. Apalagi kalau misalnya diketahui Facebook jual beli data dan lain-lain itu, tapi maksudnya masih dalam batas ada ringnya gitu loh. Nggak kayak yang pas kapan hari itu ada jual beli data yang di aplikasi-aplikasi kayak iMuslim atau apa itu loh, Bu. Nggak pernah baca yang jual beli data mata US itu loh. Nah, kalau kayak gitu kan lebih bahaya. Tapi kalau jual beli datanya kayak di Facebook itu kan hanya untuk misalnya supaya dia jual ke advertisement kayak iklan-iklan, kayak yang tadi dijelasin sama Selin, kebutuhan konsumen itu seperti apa. Misalnya orang ini lagi butuh sepatu, banyak searching sepatu, akhirnya di-blast lah advertisement tentang sepatu. Kayak gitu itu kan juga ada membantu penjual juga gitu. Jadi nggak sepenuhnya minus. Jadi sekali kayak contohnya orang nyari giveaway, tiba-tiba iklannya tuh giveaway semua, itu kan enak, Bu. Oke, silakan dari pihak konsumen. Bu, saya mau nambahin lagi. Justru bukannya kalau ada integrasi itu justru itu berarti nimbulin celah, bisa diretas nggak sih? Itu ada iklan namanya iklan phishing atau iklan pop-up yang sering kali muncul gitu. Jadi itu justru kayak privasi kita kan malah nggak aman. Ada yang namanya privasi konsumen itu kayak jadinya gampang sekali diretas dan juga nggak aman buat kita. Jadi datanya kita itu kayak nggak yakin gitu. Juga Facebook ini sendiri segmennya penggunanya itu notabene adalah kayak papa-papa orang tua gitu yang bukan dari milenial seperti kita, anak-anak. Jadi mungkin mereka bawaannya sudah berat, bisa nomor rekening, mungkin WA juga sama gitu. Nah itu jadi menurutku environment-nya sendiri sudah beda lingkungan penggunanya. Jadi kalau clickbait, iklan yang clickbait itu kan justru kadang-kali bisa phishing juga, malah bisa meretas sesuatu informasi kita kayak nomor rekening. Intinya gitu sih, Bu. Justru saya standing point tidak setuju. Nah, kalau gitu kan lebih ke arah pendidikan dan pembelajaran sosialisasi kepada penggunanya. Bahwa tidak semuanya yang ada di link itu boleh, kayak anggapannya link-link itu kan banyak link yang
bisa buat hacking dan lain-lain itu harus diberi kayak pemberitahuan atau mungkin itu pendidikan, sosialisasi bahwa mereka seharusnya menyadari bahwa hal itu riskan. Karena kita tahu sendiri kalau kita di dunia digital ini, tanda kutip, tidak ada yang aman sebenarnya. Oke, jadi bisa saya simpulkan gitu ya, dari dua belah pengacara gitu kan, bahwa dari si produsen gitu ya, atau pemilik dari Facebook yang juga mengakuisisi Instagram dan WhatsApp itu sebenarnya tujuannya untuk mempermudah sebenarnya para penggunanya untuk ya mencari apapun gitu kan di portal mereka, di platform mereka. Kalau mereka cari produk, kalau mereka mencari teman gitu ya, kira-kira teman kantor itu kan kalau kita sudah add satu, tiba-tiba kalau di Facebook itu atau di Instagram bisa keluar yang lain. Nah, itu sebenarnya untuk mempermudah gitu ya pencarian mereka akan rekan-rekan timnya ataupun rekan-rekan yang ada di lingkungannya, keluarga atau teman lama gitu ya, misalnya juga mempermudah, termasuk juga mencari produk-produk yang diperjualbelikan gitu ya di platform itu. Termasuk juga dia membantu malah orang-orang yang menggunakan platform tersebut untuk berjualan gitu kan di Facebook, di Instagram gitu ya, itu mempermudah mereka untuk mempromosikan produk mereka kepada konsumen yang memang tepat, yang memang lagi nyari gitu kan istilahnya. Tapi dari segi konsumen ini demand, menuntut yang namanya keamanan data mereka gitu kan. Memang data itu memang diperjualbelikan betul untuk pengiklan. Tapi pengiklan yang bisa beli itu kan pasti pengiklan yang memang dia sudah punya modal yang cukup gitu ya untuk berjualan di platform tersebut. Karena kan kalau bayar iklan di platform mereka kan bayar ya kan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya mengurangi itulah di kemungkinan orang-orang yang tidak bayar itu tadi yang bisa melakukan yang namanya phishing gitu ya, atau penipuan-penipuan via platform-platform tersebut, supaya supaya konsumen itu siapapun yang menggunakan gitu ya harusnya gitu ya, apalagi kayak yang Alan bilang di Facebook itu sudah mulai generasi X gitu ya, yang lebih banyak pakai, yang mereka juga mungkin sudah tidak melek teknologi, belum sadar gitu ya, tidak sadar bahwa platform ini sebenarnya tidak semuanya baik gitu kan, masih ada kerentanan terhadap orang-orang yang ingin bertindak jahat gitu ya ke mereka. Nah, bahwa gimana dong gitu ya upaya platform ini untuk lebih melindungi nih orang-orang yang memang masih rentan gitu ya, masih tidak teredukasi tentang adanya kemungkinan-kemungkinan orang yang berbuat jahat gitu ya di platform itu. Oke, thank you semuanya. Good job untuk pengacara konsumen dan juga pengacara produk. Terima kasih sudah meramaikan kelas terakhir saya. Kapan lagi gitu ya, kita akan ketemu mungkin di semester depan atau mungkin tidak bertemu di semester depan, saya tidak tahu. Nah, kenapa sih sebenarnya kok tadi saya sudah memberikan 3 studi kasus tersebut, karena ya kita akan membahas tentang keetisan gitu ya dalam segi konsumen maupun produsen dalam menawarkan produk atau dalam memakai produk itu sendiri, itu sebenarnya ada unsur-unsur etis atau tidaknya gitu ya, itu untuk dilakukan. Tapi kalau dari segi konsumen ya, nanti teman-teman bisa juga menjadi bahan untuk teman-teman kalau besok bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, menyediakan barang dan jasa, sebenarnya apa sih yang bikin konsumen itu jengkel ya? Ini sebenarnya sudah jawabannya, ini sudah pasti teman-teman alami sendiri dan juga ada juga tadi di studi kasus di atas. Yang pertama adalah performance gap atau perbedaan kualitas produk gitu ya. Nah, ini perbedaan dengan apa ya Bu ya? Ya kemarin kan kita belajar ya tentang satisfaction dan dissatisfaction, bahwa orang yang merasa puas itu ketika ekspektasi dia akan kualitas sebuah produk itu melebihi kualitas dari sebuah produk yang digunakan itu lebih baik daripada ekspektasi dia gitu kan, makanya dia puas. Tapi ketika performance produk itu malah lebih rendah dari ekspektasi dia gitu ya ketika menggunakan produk, ya pada akhirnya dia akan kecewa. Nah, performance gap itulah gitu ya, gap atau jarak itulah antara kualitas yang sebenarnya dengan ekspektasi kita gitu ya terhadap produk itu, itulah yang membuat konsumen itu kecewa gitu ya, kesel gitu ya, kok gini sih, ternyata udah bayar mahal, ternyata wah mengecewakan lah gitu ya, nggak sesuai nih sama yang aku bayar. Performance gap ini loh yang sebenarnya banyak sekali menimbulkan masalah gitu ya, atau komplain dari konsumen ke produsen. Kemudian kedua adalah dissatisfaction with the system. Ada masalah di sistemnya gitu ya, bahwa ya itu tadi ketika kita
apa namanya odading mang oleh itu tadi gitu ya, ketika itu viral udah selesai, tapi dia nggak siap dengan sistem ketika di lapangan gitu ya, ketika masa pandemi, kenapa kok bisa mengular sampai ada polisi, nggak ada sistem yang menaungi atau melindungi konsumen ketika mereka mau membeli produk itu gitu ya, apalagi di masa pandemi gitu ya. Si odading atau mang oleh ini tidak menyiapkan sebuah sistem yang istilahnya mempermudah mereka untuk memesan. Misalnya membuat nomor antrian atau mungkin bisa menggunakan Gojek atau GoFood. Nah, kalau nggak salah dia nggak masukin ke Gojek dan GoFood, GrabFood dan GoFood gitu ya. Nah ini ada sistem yang istilahnya tidak memuaskan gitu ya bagi konsumen ketika mereka menggunakan produk tersebut. Gitu ya, ada kekecewaan gitu ya di dalam sistematika bagaimana mereka bisa mendapatkan produk tersebut atau layanan tersebut. Yang ketiga, the consumer information gap. Nah, ini tadi kan ada performance gap ya. Jadi perbedaan kualitas antara kualitas yang kita pikirkan dengan kualitas yang sesungguhnya. Nah, kalau yang ketiga ini adalah adanya information gap. Jadi ada informasi yang tidak disampaikan dari produsen ke konsumen berhubungan dengan produk tersebut atau jasa tersebut. Nah, ketika terjadi sesuatu, loh ini kayaknya kemarin nggak dikasih tahu deh kalau harus seperti ini. Nah, ada information gap itulah yang kemudian membuat konsumen itu kecewa gitu ya. Tahu gitu kalau diberitahu dari awal kan barangnya nggak rusak, atau misalnya saya bisa siap-siap nih dari awal ketika pakai barang ini gitu ya. Ada informasi yang tidak disampaikan dari produsen gitu ya, pemilik produk atau jasa kepada konsumen. Yang keempat adalah, nah ini tadi gitu ya, non-credibility of advertising. Ini juga kalau teman-teman besok bergerak atau magang atau misalnya bekerja di bagian advertising gitu ya, atau di sebuah lembaga yang memang menyediakan advertising gitu ya untuk perusahaan-perusahaan, nah ada etika dalam menampilkan produk di sebuah iklan gitu ya, dimana kalau iklan-iklan shampoo itu kan ada tulisan paling kecil gitu ya di bawah, ini hanya sekadar visualisasi gitu ya, nggak sesungguhnya gitu kan. Jadi ya itu tadi, itu karena ada kode etis gitu ya dalam membuat sebuah advertising supaya apa yang ditampilkan di iklan itu memang tidak mungkin terjadi ketika orang itu menggunakan itu gitu ya, tidak seketika terjadi gitu ya, karena ya itu tadi, itu hanya sekedar visualisasi saja misalnya. Nah ini ketika sebuah produk membuat iklan produknya sangat bombastis, sangat istilahnya outstanding gitu ya, extraordinary, tapi ternyata ketika digunakan tidak sesuai dengan di iklan, nah itu ya berarti konsumen itu bisa saja gitu ya kecewa gitu ya dengan produk tersebut. Orang saya makan Indomie aja bungkusnya sama dalamnya nggak sama aja sebel gitu ya, apalagi kalau lihat iklannya gitu kan. Di iklannya ada ayamnya, ada bawang, ada sayurnya, ada seladanya, kok di bungkusnya nggak ada gitu kan. Itu aja udah kesel gitu kan. Nah, ya hal-hal seperti itu, karena memang akhirnya harus ada keterangan gitu ya di iklan tersebut bahwa ini hanya visualisasi saja atau saran penyajian yang disarankan gitu kan. Well, dia nggak ada di dalamnya sih, cuman kalau lu mau menyajikan seperti ini ya bisa, malah lebih enak gitu kan. Yang ngerti, tapi ya ribet banget gitu ya, harus beli ayamnya, harus beli seladanya hanya untuk makan Indomie gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi, ada faktor dalam iklan gitu yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan oleh pemilik produk gitu ya kepada konsumen. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan Facebook tadi, bahwa intrusion of privacy, ada privasi yang dilanggar di situ. Ada data konsumen yang disimpan oleh produsen yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, apalagi kepentingan itu bisa mendatangkan uang gitu ya, yaitu dijual ke pengiklan. Makanya buat teman-teman juga ini bisa hati-hati gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah punya berbagai macam jenis uang digital ya, punya OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, Dana gitu dan lain sebagainya. Memang banyak banget promo-promo gitu ya kalau teman-teman mengisi uang-uang digital itu. Tapi ingat, ada data diri yang teman-teman bagikan di situ. Ada pola konsumsi teman-teman yang akan terbaca di dalam aplikasi itu gitu ya. Jadi kembali lagi, teman-teman yang menggunakan aplikasi itu ya berarti sudah agree gitu ya, sudah mencentang box agreement bahwa apapun yang teman-teman lakukan di aplikasi itu
boleh terrecord, boleh terekam dan disimpan oleh si pemilik portal gitu ya, si pemilik platform ya. Untuk apa ya? Untuk dimanfaatkan ke yang lain gitu ya, bahwa dari teman-teman nge-scan barcode untuk bayar aja di si Boba pakai Shopee Pay gitu ya, terus kemudian pindah lagi misalnya di Kokumi pakai Shopee Pay gitu ya, terus kemudian ke KFC pakai Shopee Pay gitu ya. Itu di situ terbaca teman-teman pola konsumsinya seperti apa, kebiasaan teman-teman terbaca di situ. Berapa banyak teman-teman rajin mengisi, berapa kali mengisi, dan lain sebagainya. Itu adalah kayaknya sepele gitu ya, kayaknya ya aku ngisi aja, aku ya jajan aja. Tapi itu bisa menjadi data gitu ya dari pemilik portal untuk melihat, oh kalau aku bikin promo ini pasti dia beli deh. Ya, sampai pada akhirnya bisa menguras uang teman-teman gitu kan dengan promo-promo yang ada. Ya itu tadi intrusion of privacy. Kadang itu konsumen itu nggak sadar, tapi ketika sadar itu sudah terlanjur, gitu ya, sudah terlanjur dibocorkan gitu ya oleh sang pemilik data. Gitu ya. Itu yang membuat konsumen itu kesal. Padahal sebenarnya ya udah lama banget gitu ya isu-isu yang seperti itu. Yang terakhir adalah impersonal and unresponsiveness marketing and service organization. Nah, ini ada kaitannya dengan ya kayak kemarin gitu ya, isu-isu lingkungan, gitu ya, isu-isu rasial gitu ya dari produk-produk yang mungkin belum sensitif gitu ya terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu rasial yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka membuat promo-promo atau strategi marketing, strategi penjualan produk yang istilahnya serampangan gitu ya, yang tidak melihat konteks pada saat itu gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu juga bisa membuat konsumen itu kecewa gitu ya terhadap produk itu. Nah, sebenarnya teman-teman sendiri sebagai konsumen dan para penyedia jasa dan produk itu sudah ada peraturannya kok gitu ya di pemerintah, terutama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen yang isinya adalah asas dan tujuan perlindungan konsumen, kemudian hak dan kewajiban pelaku usaha, itu juga sudah ada di situ, kemudian hak dan kewajiban konsumen juga ada, serta sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. Buat teman-teman yang mau baca, saya nggak mau baca lengkapnya gitu ya, silakan teman-teman baca sendiri, silakan teman-teman bisa buka website, link yang saya kasih di chat. Nah, di situ lengkap gitu ya isinya Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ini tentang perlindungan konsumen. Nah, tapi sebenarnya kalau berdasarkan pasal 6 dan 7 di Undang-Undang tadi nomor 8 itu ada hak dan kewajiban dari sang pemilik usaha itu adalah yang mana hak pemilik usaha itu adalah dia berhak mendapatkan pembayaran yang sesuai. Jadi ketika dia sudah mematok harga, oke, produkku harganya 25.000. Ya, konsumen mau nggak mau harus bayar 25.000 gitu ya, karena itu sudah harga fix gitu kan. Mereka berhak gitu ya mendapatkan pembayaran yang sesuai. Kemudian mereka juga sebenarnya punya loh perlindungan hukum dari gugatan konsumen. Jadi ketika konsumen itu menggugat mereka ke pengadilan, sebenarnya mereka tetap boleh dibela oleh pengacara gitu ya. Mereka punya hak untuk dibela atas gugatan tersebut. Kemudian tadi pembelaan diri, yaitu bisa hire lawyer gitu ya. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi nama baik. Jadi ketika dia sudah di pengadilan sudah dinyatakan menang gitu ya dari konsumen, ya dia punya hak untuk mengembalikan nama baik mereka gitu ya. Misalnya menuntut balik atau mungkin mereka punya usaha-usaha lain untuk mengembalikan nama baik mereka setelah tercoreng gitu ya atas kasus hukum tersebut. Tapi sebagai pelaku usaha mereka juga punya kewajiban yang mana adalah harus punya itikat baik ya. Kalau digugat ya silakan ditanggapi gitu ya. Kemudian memberi informasi yang jujur dan jelas ini tadi supaya tidak ada information gap itu tadi gitu ya, baik tentang perusahaan maupun tentang produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Tidak diskriminatif. Nah, ini tadi gitu ya. Ntar kalau noni-noni gitu ya yang beli 25.000 aja. Tapi kalau yang rada Jawa dikit gitu ya kayak saya rada hitam gitu ya, harganya 35. Lebih mahal ya. Nggak boleh diskriminatif. Kemudian menjamin kualitas dan mutu. Nah, ini udah wajib gitu ya, supaya ya itu tadi ekspektasi dari mereka bisa paling tidak memenuhi ekspektasi dari konsumen terhadap kualitas atau performa dari produk atau jasa mereka. Kemudian memberi garansi. Nah, garansi ini juga salah satu kewajiban mereka sebagai
penyedia produk dan jasa, supaya ketika konsumen itu mengalami kendala terhadap produk mereka atau jasa yang sudah mereka manfaatkan, mereka bisa komplain gitu ya, ini saya baru pakai sehari kok udah kayak gini ya, gitu ya. Garansi itu juga termasuk kewajiban dari pemilik usaha. Kemudian memberi kompensasi. Nah, ini tadi kalau misalnya ada yang tidak puas atau mungkin konsumen dapatnya yang cacat produknya, dia mau nih ngasih kompensasi, entah itu uang kembali atau mengganti dengan yang baru. Kalau misalnya kayak pesawat terbang, kayak penyedia jasa transportasi udara itu kan kalau pesawatnya dia yang cancel, dia akan mengembalikan semua uang gitu ya yang sudah dibayarkan oleh konsumen, itu kompensasi. Bahwa mereka yang meng-cancel sendiri, ya mereka harus mengembalikan uang konsumen yang sudah terlanjur beli tiket itu gitu kan. Itu kewajiban mereka. Nah, tapi ya tadi balik lagi, sebenarnya konsumen itu masih kurang apa sih ya, kurang sadar bahwa mereka ini terlindungi. Ada yang melindungi mereka loh, gitu ya. Jadi kalau misalnya, kemarin kan kita membahas apa sih perilaku orang-orang yang kecewa terhadap performance sebuah produk. Bisa diem aja, bisa secara individu, private, gitu ya, yang ya udahlah nggak usah dipakai lagi gitu ya, atau mereka cuma curhat di sosial media gitu ya, tapi bisa loh mereka itu ternyata mengajukan secara publik ya, itu bisa mengajukan gugatan, entah itu langsung di pengadilan atau ke lembaga yang memberikan izin gitu ya dari perusahaan tersebut gitu kan. Kalian dilindungi kok gitu ya, kamu tinggal ngomong aja gitu kan, masalahnya apa, kita akan bantu gitu ya. Kemudian nah itu tadi monopoli atau permainan usaha ya, balik lagi gitu kan. Kalian di handphone sudah pasti ada WhatsApp minimal, Instagram minimal. Kalau teman-teman mungkin sudah tidak pakai Facebook, saya ada Facebook itu karena bawaan dari handphone. Kalau beli handphone pasti ada Facebook ya otomatis. Ya ini adalah permainan-permainan usaha dari pemilik-pemilik modal yang mana dia bisa mengakuisisi gitu ya, banyak sekali serangkaian produk ataupun platform yang memang banyak digunakan untuk pada akhirnya duit kita atau data kita itu ya diputar di situ-situ aja gitu ya. Ya itulah gitu. Kita kadang kurang sadar gitu ya akan adanya permainan usaha dari para pemilik usaha itu tadi. Kemudian the power advertising gitu ya, kekuatan iklan. Nah, kadang kita tergoda gitu ya dengan kerlap-kerlip flash sale 12.12, flash sale 11.11 gitu ya. Nah, ini kekuatan iklan itu memang di Indonesia ya terutama itu masih sangat berpengaruh gitu ya terhadap pola konsumsi mereka setiap hari ya, ketika ada ini loh, ada iklan apa namanya cashback Shopee untuk si boba, ya udah datang aja. Either kita lagi pengen si boba atau enggak, lagi hujan dingin kayak gini minum si boba gitu ya, tapi hanya karena mungkin potongan Shopee-nya udah terakhir hari ini, ya udah beli aja gitu ya, sayang kapan lagi gitu ya. Ya itulah kekuatan iklan gitu ya. Kadang-kadang kita masih terlena gitu ya, antara kita tuh sebenarnya hanya want, pengen, atau sebenarnya kita tuh need atau butuh ya. Nah, materi saya cuma di situ teman-teman hari ini. Nah, ini sebenarnya sebagai refleksi juga gitu ya, bahwa kita besok either kita menjadi pelaku usaha ataupun kita memang sebagai konsumen untuk produk tertentu. Kita pasti jadi seorang konsumen kok, tapi belum tentu juga kita sebagai pelaku usaha gitu ya. Tapi kita sebagai konsumen jangan khawatir, kita sudah punya lembaga-lembaga yang bisa melindungi kita dari terpaan paparan dari iklan ataupun promosi-promosi ataupun produk-produk yang kita gunakan di luar sana. Jangan khawatir gitu, kita memang terlindungi oleh hukum, tapi kita juga harus smart gitu ya. Mana produk-produk yang memang bisa kita percaya, mana produk-produk yang memang punya track record yang bagus gitu ya. Jadi kita bisa aman gitu ya dalam menggunakan produk dan jasa itu. Nah, sebagai pelaku usaha juga jangan mengesampingkan para konsumen ini gitu ya. Kamu memang bisa viral nih kayak dagingnya Mang Oleh, tapi hey, tunggu dulu, konsumen itu berubah-ubah gitu ya. Mereka sekali viral emang beli, tapi setelah itu buy gitu ya, nggak ada gaungnya lagi gitu ya. Jadi ya, bagaimana caramu supaya bisa menghasilkan produk yang berkesinambungan gitu ya, yang berkelanjutan, yang sustainable, yang nggak hanya memanfaatkan viralitas, tapi ya juga punya manfaat gitu ya di kehidupan orang-orang yang menggunakan jasa atau produk. Oke, ada pertanyaan dulu untuk materi saya hari ini? Materi dulu, belum UAS. Okay. Yes, Sam?
Wait, Miss, you say something about returning the money, you say, Miss? Compensation. So if the person, I think you said cancel, if the consumer cancels his things. So the seller, the trader should give the money back to them, right? Is it? No, but if the seller canceled the product, they have to return the money. Tapi kalau konsumennya yang canceled, ya itu harus ada pertanggungjawaban. Apakah itu kan kadang-kadang kalau misalnya kita cancel nggak jadi beli, malah mungkin uang kita nggak kembali atau mungkin dipotong 50% gitu kan, hanya down payment-nya saja misalnya yang dibayarkan atau dikembalikan, yang tidak dikembalikan itu down payment-nya misalnya. Makanya kalau kalian beli produk ada yang DP-nya dulu 50%. Nah, karena kalau kalian nggak jadi ya kalian nggak akan dikembalikan uang yang DP, tapi at least kalian tidak membayar 100% gitu kan untuk produk tersebut. Itu sih kompensasi itu namanya gitu, Sam. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan disiapkan handphonenya. Kita mau presensi dulu sebelum saya menjelaskan tentang UAS. Silakan handphonenya dipersiapkan untuk scan QR code. Untuk aplikasinya kayaknya ada pembaruan deh minggu lalu. Coba teman-teman perbarui dulu sebelum scan. Karena kemarin ada yang minta. Pakai HP. Ya, nanti yang pakai HP. Okay, sorry, Miss, it doesn't seem to work, Miss. Please update your application first, Sam. I think I already updated, but I don't know. Maybe something else. Okay, try it again. If not, I will call one by one. Yuk, silakan presensi. No, it's doing nothing, Miss. Nggak bisa. Udah, wait. Maybe I'm using mobile data. That's just weird. Should have worked too. Oke, kalau sudah tidak ada perkembangan, ada lagi yang masih absen, masih scan. Oke, saya panggil Aldin. Aldin. Oke. Amar. Hadir, Bu. Oke. Calvin. Oke. Russell. Oke. Christine Josephine. Hadir, Bu. Oke. Fawas. Oke, Ferdi. Oke, Hana. Bu, Fawas, Bu. Fawas hadir. Kemana tadi? Ngecek barang, Bu. Cek barang. Sambil kerja. Ya, Ferdi. Oke. Hana. Oke, Miko. Hadir. Miko hadir. Ine. Oke, Celia. Oke. Marcelin. Hadir, Bu. Oke. Riko. Ada, Bu. Oke. Onat. Hadir. Udah ganti loh ya PP-nya. Udah bukan orang lain lagi ya PP-nya. Udah ganti HP juga, Bu, soalnya. Oh, dari Hadir, HP. Bu. Peter. Sam. Okay, I'm over here. Yes. Yeah. I'm over here. Oke, Aldin, saya ulangi dulu. Aldin. Oke, Calvin. Russell. Ferdi. Hana. Ine.
Ine? Ana emang nggak masuk, Bu, kayaknya. Ana nggak masuk. Oke, Ine? Celia? Celia? Saya tutup. Baik. Seneng aku tuh kalau gini. Oke. Ini kenapa tak gini dulu ya? Salah. Saya share screen dulu untuk pengumuman final exam. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini individu bobotnya 20%. Kok 20%, Bu? Iya, karena 30%-nya sudah yang di SAA2, yang kelompokan kemarin. Nanti yang UTS ini bobotnya individu, ini adalah rubrik penilaian. Silakan teman-teman baca sendiri juga boleh, diresapi gitu ya. Sudah saya upload juga di e-learn, teman-teman sudah bisa download. Nah, apa UAS-nya? UAS-nya ini saya mau buat campaign aja sih, kemarin berkaca dari perilaku konsumen yang melakukan panic buying gitu ya ketika awal-awal kondisi pandemik COVID-19. Nah, ini silakan teman-teman buat kampanye yang terdiri atas kontennya ini adalah saya ingin teman-teman memberikan tips buat konsumen untuk menjadi smart buyer gitu ya, atau menjadi konsumen yang pintar dalam membeli atau menggunakan produk atau jasa. Nah, ini seperti kampanye pada layaknya, ini saya pengen teman-teman kampanyekan di sosial media, yaitu di Instagram. Postingannya bisa berupa gambar atau video. Tapi videonya buat sendiri ya jangan ambil sumber-sumber yang boleh kalau ambil sumber tapi hanya cuplikan saja, tapi videonya teman-teman sendiri harus buat. Kemudian di postnya di Instagram bentuknya multi post, jadi satu kali post di feeds itu minimal 3 post gitu ya. Loh Bu, katanya boleh gambar atau video, 3 posting ini komposisinya gimana? Boleh 3-3-nya gambar, boleh 3-3-nya video, boleh kombinasi, jadi 1 gambar, 2 video, atau 2 video, 1 gambar, minimal ya. Jadi minimalnya adalah 3 post. Kombinasinya terserah. Nah, jangan lupa di feeds itu di tag saya, @amandagembul, dan juga jangan lupa di captionnya itu ada hashtag smart buying, spasi hashtag UAS_konbeh. Ya, jadi tag saya dan juga ada hashtag smart buying dan juga hashtag UAS_konbeh. Nah, file itu yang posting tadi yang sama dengan Instagram tadi di-upload lagi di e-learn tapi formatnya PDF. Jadi untuk yang isinya gambar dijadikan satu dalam satu file PDF. Nah, itu langsung diupload ke e-learn. Tapi kalau memang ada file yang video, silakan teman-teman bisa upload terpisah. Jadi teman-teman upload 2 kali atau upload sekali tapi 2 file. Yang satu file PDF untuk yang gambar, yang satu file video. File videonya formatnya MP4. Ya. Jadi silakan teman-teman upload di e-learn. Untuk yang gambar aja itu silakan di-upload PDF, tapi kalau yang ada videonya, silakan teman-teman upload terpisah videonya dalam format yang berbeda, yaitu format MP4. Nah, untuk yang di Instagram, tolong diberikan caption yang sesuai dengan gambar yang sudah teman-teman posting, gitu ya. Tapi jangan lupa ditambahkan hashtag smart buying, spasi, hashtag UAS_konbeh, alias consumer behavior. Nah, ini ketentuan UAS-nya. Kapan dikumpulkannya, Bu? Untuk postingan di Instagram, maksimal di-upload tuh ya ini ya, teman-teman, ke Instagram sudah ada tag saya gitu ya. Itu saya terima maksimal tanggal 12 Januari jam 15.50 atau week 15 kita. Kita kan tiap Selasa ya. Teman-teman kan sudah mulai masuk tanggal 11. 11 itu kan Senin. Nah, karena kita tiap Selasa, jadi week 15-nya di tanggal 12. Nah, postingan Instagram teman-teman maksimal saya tunggu adalah di minggu ke-15, alias tanggal 12 Januari jam 15.50. Nah, postingan itu nggak boleh dihapus maksimal sampai atau minimal sampai dengan 26 Januari 2020 jam 23.59. Nah, jadi tolong feeds itu jangan dihapus sampai dengan minimal 26 Januari 2021. Sorry, Allah. Ya, salah. 2021. Saya masih terbiasa menulis 2020. Nah, jadi untuk posting di Instagram, silakan teman-teman posting maksimal 12 Januari 2021, jam 15.50 atau jam berakhirnya kelas kita. Tapi postingan itu tidak boleh dihapus sampai dengan minimal 26 Januari 2021 jam 23.59.
Kalau sampai dihapus sebelum tanggal itu, maka nilai akan saya kurangi 50%. Karena hanya diupload di e-learn kan, jadi saya korting 50%. Bu, kenapa sih harus lama banget? Iya, karena saya harus memasukkan itu sebagai nilai UAS. Dan karena ini individu, which is ada 51 dari kalian, nggak mungkin saya begadang gitu ya, 1 hari ngoreksi. Pasti saya butuh waktu gitu ya untuk melihat. Jadi saya butuh kira-kira 2 minggu, karena memang masa input nilai juga 2 minggu sejak sejak UAS. Karena kan UAS-nya tanggal 18 kan, jadi 18 sampai dengan 2 minggu itu adalah periode input nilai. Jadi saya paling tidak sudah harus bisa menilai kalian sebelum tanggal 26 Januari ini. Gitu ya. Jadi tolong jangan dihapus. Nah, kemudian untuk e-learn sendiri, setelah teman-teman upload di Instagram, jangan lupa langsung upload di e-learn. Nah, deadline upload e-learn sama seperti deadline maksimal upload Instagram, yaitu tanggal 12 Januari jam 15.50. Ini 2021. Ada pertanyaan dulu untuk UAS. Silakan. Bu. Yes. Yes, Sergio. Sergio. Itu kayak apa maksudnya, Bu, smart buying itu? Tips bagaimana menjadi konsumen yang pintar dalam membeli atau menggunakan produk atau jasa. Berarti kayak tips-tipsnya gitu ya, Bu ya? Iya. Silakan kamu bisa cari sumbernya dari manapun gitu ya, atau kalian bisa rancang sendiri gitu ya, posternya ataupun postingannya, boleh pakai foto atau boleh pakai grafis, silakan. Oke, Bu. Oke, silakan Sam. So what is talking about this? Do we what does this want us to do? Does it want us to make a poster, or does it want us to take a picture of a product? Tips, Sam. Jadi kamu boleh pakai poster, bentuknya poster, tapi minimal 3 post atau 3 uploadan foto dalam 1 kali posting. Jadi kamu boleh bentuk foto, tapi isi kontennya adalah tips and tricks. Oh, so we make. Boleh foto, boleh poster, boleh video juga. Oh, wait. So it's like this, right? So we can make it a form of a poster, but the poster has to have like a tips on how to be konsumen yang pintar, have to be a smart consumer dan membeli atau menggunakan produk atau jasa. So is it something like they have to the consumers have to be smart on what to buy, like like what the things they need and the things they want. Is it like that? Yeah, during the pandemic. During the pandemic then. Yes. Okay. Okay, I think I understand now. Okay, thank you, Miss. Okay, ada lagi tentang UTS? UAS. Duh, kenapa selalu kepikiran UTS? Tentang UAS, ada yang mau ditanyakan? Bu Amanda, kalau pakai video, terus misalnya ada cut dari scene ngambil di YouTube gitu, itu kasih apa namanya, sumbernya di mananya? Di endingnya aja, credit title. Oke. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, teman-teman masih saya beri kesempatan untuk tanya-tanya lagi kepada saya, tapi sebenarnya ini bebas mau tanya apa enggak. Jadi kita di minggu ke-15, kan masih ada 1 kali pertemuan ya, karena UAS kan minggu ke-16, kita masih punya pertemuan ke-15, tapi sebenarnya pertemuan ke-15 kan teman-teman sudah upload UAS. Tapi buat teman-teman yang masih butuh tanya-tanya ke saya, silahkan boleh saya membuka mentoring tentang UAS itu Selasa, ini bukan Senin. Kenapa saya ini ya agak halu nih begini. Saya membuka mentoring buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal UAS itu Selasa jam 13.20 sampai 2:30. Jadi kan kalian maksimal pengumpulannya 15.50. Mungkin galau gitu ya siangnya. Silakan saya membuka Zoom di jam 13.20 sampai dengan 14.30. Bisa tanya-tanya ke saya. Tapi buat teman-teman yang tidak mentoring tidak masalah, karena di minggu ke-15 ini presensi akan saya hijaukan semua. Jadi baik yang mau mentoring ataupun yang tidak, week ke-15 ini saya anggap semuanya masuk.
Untuk UAS, presensi yang UAS akan saya masukkan untuk teman-teman yang mengumpulkan. Jadi presensi UAS nanti berdasarkan pengumpulan dari teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nggak ngumpulin nih, di minggu ke-15 nggak ngumpulin UAS, ya saya merahkan presensi UAS-nya. Tapi ingat, kalau teman-teman merah presensi UAS-nya, berarti saya tidak bisa memasukkan nilai teman-teman. Jadi tolong jangan terlambat ya dalam mengupload, dalam memposting di Instagram, supaya nanti presensinya UAS tidak merah. Jadi supaya saya bisa memasukkan nilai kalian. Untuk presensi minggu ke-15 alias Januari tanggal 12, baik kalian mentoring atau tidak, saya akan hijaukan. Ya, saya tidak menerima mentoring via chat di tanggal itu, jadi silakan teman-teman yang mau tanya, saya sediakan jam 13.20 sampai 14.30 via Zoom. Nanti Zoom-nya saya update lagi di e-learn, jadi supaya teman-teman bisa langsung join. Terima kasih teman-teman, happy holiday, selamat menempuh UAS. Paling tidak sudah ada satu ya mata kuliah yang teman-teman sudah tahu UAS-nya apa dari saya dan bisa mulai dikerjakan sambil holidayan mungkin. Nah, terakhir saya juga mau mengucapkan terima kasih buat partisipasi kalian, buat kesabaran kalian mengikuti kuliah saya terutama ya di Consumer Behavior. Terima kasih sudah mau aktif, terima kasih sudah mau menjawab, berani menjawab forum diskusi saya, menyatakan pendapat teman-teman, sudah belajar sabar mencatat dalam menjawab kuis saya. Maaf kalau kadang-kadang kuis saya agak nyeleneh gitu ya. Harapannya teman-teman tidak bosan gitu ya ketika mengikuti kuliah saya. Semua masukan untuk mata kuliah saya silakan nanti disampaikan ketika teman-teman mengisi survei. Ya, survei akhir ketika UAS kan teman-teman kalau mau lihat nilai harus mengisi survei kepuasan mata kuliah. Saya menerima masukan apapun gitu ya, silakan masukkan ke dalam survei teman-teman tersebut. Ada pertanyaan untuk minggu 15? It's okay, Miss. Just blame it all on COVID, Miss. This is all COVID's fault that we have to do online class from here until now. That's why. So it's not your class. That's why I said good job, ya, good job untuk bertahan selama ini. Yes, Clau? Thank you, Miss. Bu, yang buat yang foto, kalau misalkan yang foto, kan itu kata Bu Amanda bisa foto, bisa grafis. Nah, kalau misalkan foto itu kita boleh ambil dari sumber lain juga nggak, Bu? Atau kita harus foto sendiri? Boleh ambil dari sumber lain. Itu sumbernya juga dicantumin di itunya. Gini, kalau di kampanye itu kan agak jelek ya kalau dicantumin gitu. Usahakan itu free source aja supaya nggak di take down sama Instagram. Soalnya kan kalian postingnya di Instagram. Jadi coba cari sumber-sumber grafis, sumber-sumber foto yang free source supaya nggak di take down atau diklaim sama pemilik fotonya yang ada di Instagram itu. Oke, Bu, makasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya. Berarti intinya kan ini hampir sama kayak yang kemarin UAS Bu Amanda terlalu kan, Bu? Iya. Bedanya ini temanya tentang smart buying gitu kan ya, Bu? Ini tentang smart buyer. Masa pandemi gini, kira-kira tips apa sih yang bisa kalian cari gitu ya, visualisasikan juga untuk konsumen itu supaya nggak, apa ya, istilahnya tidak mendahulukan want daripada need gitu ya misalnya, atau nggak buru-buru, nggak selalu hedon kayak atau apalah gitu ya. Coba teman-teman gali gitu ya kira-kira sebagai smart buyer itu di masa pandemi yang seperti ini kita tuh harus apa gitu ya, kiat-kiatnya. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada